Bismillahirrahmanirrahim. Wabisnatil muttasil ila sayyidinal imam Ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah babul mashi alal khuffaini ila angkol. Al-haditsu al-khamisu wal khamsun, hadis yang ke-55. Waruya an Sofwana ibni As-Salin qala, dan riwayataken sangka sahabat Sofwan bin As-Sal qala ngendika sapa Sofwan, kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruna ndawi sapa Kanjeng Nabi ing kita, idza kunna ing dalem nalikane ana sapa kita iku safaron ing dalem pelungan, dawi alla nanzia yen ora nyopot sapa kita khifafana ing pira-pira sepatu kita, salah sata ayamin ing dalem telu pira-pira dina, walaya liyahun lan pira-pira wengine salasa, illa min janabatin angin krana janabat, walakin min ghaitin tapi ini sangking ngising wa baulin lan nguyuh wa naumin lan turu. Akhrajahu ngriwayataken hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Walladzu tawi lafadzi hadis iku lahu kadune Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah lan Imam Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu lan nyohiaken sapa Tirmidzi lan Ibnu Khuzaimah yang hadis. Wal haditsu as-sadis wal khamsun. Ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala, ja'ala dadiaken sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin ing mangsa telung dina, walaya liyahunna lan pira-pira wengine salasah lil musafiri kanggone musafir, wa yauman lan sedina walailatan lan suwengi lil mukimi kedune wong kang mukim ana omah. Yakni ngersakaken sapa Ali bin Abi Thalib kelawan mangsa telung dina lan sedina fil masyi ing dalem mangsa ning ngusap alal khuffaini ing atase muzaluru. Akhrajahu ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengusap dua muzah sebagai pengganti daripada pembasuhan kaki yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian sekarang membahas tentang kontrak pemakaian sepatu, ya, boleh tidak dilepas sehari semalam bagi orang yang di rumah, dan boleh tidak dilepas selama 3 hari 3 malam bagi musafir, orang yang safar. Ya. Di sini diterangkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin walaliya liyahunna illa min janabatin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami ketika bepergian hendaknya tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali jika terkena janabat. Artinya janabat itu bisa memutuskan kontraknya pengusapan muzah. Sing kudune sedina suwengi kanggo nang oma, 3 dina 3 bengi kanggone wong sing lunga, tapi nek kapan menyandang janabat hadas besar maka kontrak pengusapan muzah sudah habis. Nah. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tapi pengusapan muzah itu hanya berlaku untuk hadas kecil, baik itu karena ghaid, ya, keluarnya sesuatu dari jalan belakang, baik itu angin, air, gas ataupun benda. Wa baulin, segala sesuatu yang keluar dari jalur depan, baik itu selain mani, ya, selain mani, baik itu wadi, madhi,
atau kerikil, ya air kencing yang sudah mengkristal, atau memang kelelek juga akhirnya metu kerikile. Mangan kan metu terus metu kerikile umpama kaya-kaya gak ono. Ya umpama. Walhasil segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan belakang, baik itu berupa angin, berupa air, berupa benda padat, berupa cair, semuanya membatalkan wudhu. Ya, menyebabkan hadas kecil, kecuali mani itu menyebabkan hadas besar. Lah, dispensasi untuk mengusapan muza itu hanya berlaku untuk hadas kecil dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya sama. Wan Ali bin Abi Thalib bin qala jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yauman wa lailatan lil mukim. Ya. Kanjeng Nabi membuatkan masa kontrak pemakaian muza bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim hanya sehari semalam. Alhasil isinya sama. Kalau yang di atas kan hanya menerangkan tentang musafir. Yang mukim bagaimana? Lah dilengkapi oleh hadis di bawahnya. Ya, salasata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir, kanggo wong musafir 3 hari 3 malam, wa yauman wa lailatan 1 hari 1 malam, limukimi bagi orang yang ada di rumah. Boleh yang umpamane musim adem utawa gak adem gak apa-apa. Krono priyayi kan nang jero omah tetap sandalan wae to. Nah, daripada nyepot-nyepot akhirnya sepatune dipakai terus. Bagaimana gak apa-apa selama 1 hari 1 malam. Sing penting memenuhi syarat. Apa syaratnya kemarin? Kanjeng Nabi kan ketika ketika wudhu, waktunya membasuh kaki mau dilepas oleh Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya kanjeng Nabi jangan dilepas. Aku memasukkan kaki ini dalam keadaan sudah suci. Artinya pemakaian sepatu setelah dinyatakan suci dari hadas kecil. Artinya wudu wis rampung. Wudu wis rampung baru sikile dilebokno nang sepatu. Itu baru memenuhi syarat. Salah satu syaratnya. Syarat yang berikutnya bisa dipakai selama kontrak pengusapan muza. Artinya kalau di rumah berarti kalau dibuat aktivitas selama 1 hari 1 malam kuat berarti boleh. Kalau di safar berarti mampu bertahan selama 3 hari 3 malam. Ya, mampu bertahan sampai 3 hari 3 malam dalam aktivitas. 3 aktivitas terus orang sampai jebol 3 hari 3 dina 3 bengi, termasuk salah satunya. Masuk salah satunya syarat lagi adalah ketika tetesi banyu ora tembus kecuali mahalil khorzi, gone slerekane, sletenge apa sletenge? Sleteng utawa gone taline sepatu nih kata, itu mahalil khorzi namanya. Nah, selain itu boleh 1 hari 1 malam untuk mukim, walaupun nggak sakit, walaupun nggak dingin, ya boleh. Kita bebas, cuman yang menjadi masalah kan lebih baik mana, ya lebih baik mana memakai muza, mengusap muza, ataukah dilepas, dibasuh, kemudian dipakai lagi muzanya. Ada khilaf, ya ada khilaf. Tapi jumhur mengatakan lebih baik yang asli itu hanya sekedar alternatif. Nah, yang asli adalah pembasuhan kaki. Karena itu lebih baik membasuh kaki daripada menggunakan jalur alternatif. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih yang bisa kita ambil dari sini adalah 1, diperbolehkannya mengusap muza. Kemudian pembatasan masa pemakaian muzah dan pengusapan muza itu sebagai ganti daripada pembasuhan kaki untuk musafir 3 hari 3 malam, mukim sehari semalam. Kemudian yang ketiga, habisnya masa kontrak, ya masa kontrak daripada pengusapan muza jika mengalami hadas besar. Ya, jika mengalami hadas besar. Waktu secara umum sudah ditentukan 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Jika waktu ini belum habis kok mengalami hadas besar, maka harus dilepas.
kudu didusi. Ya. Ngusap muzah iku mung kanggo wudu, ora kanggo adus. Adus sepatune dienggo ya piye. Lebon banyak masalah bosok sikile. Nah, wajibnya melepas muzah ketika menyandang hadas besar. Nah, yang ketika menyandang hadas besar. Kemudian yang kelima, tauqitul maski huwa mazhabul jumhur, memberi batas waktu pengusapan muzah 3 hari dan 1 hari, 3 hari 3 malam untuk mukim, 1 hari 1 malam untuk mukim ya, 3 hari 3 malam untuk musafir. Itu adalah pendapatnya mazhabnya ulama jumhur, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Itu pembatasan waktu 3 hari atau 1 hari itu menurut 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Tapi wa indal Malikiyah la tahu kita. Nek cara Imam Malik ndak ada batas waktu. Piye iku? Wis gak usah melu-melu, gak kelase. Ya, gak kelase. Gak usah, jangan. Pokoknya wa kulluhum mir rasulillahimul tamisun warfam minal bahri aw rashfan minad diyami. Ya, menurut mazhab wa indal Malikiyah la tahu kita. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pengusapan muzah itu tidak ada pembatasan waktu. Jadi fala yajibu naz'uhu illa min janabatin, tidak wajib dilepas kecuali karena menyandang hadas besar. Cuman wa yustahabbu naz'uhu indahum fi kulli sab'ati ayyamin hadaron la safaron. Cuman sunnah nek kapan wis seminggu dilepas, mung sunnah. Ya, mung sunnah. Nek kapan ono omah seminggu dilepas lah. Mosok seminggu gak dicopot blas, gak kena angin blas ya. Mampu. Engko sikile engko sing mampu engko bosok engko. Ya tapi walhasil itu hukumnya seperti itu. Seandainya tegel ra dilepas ya ora apa-apa. 1 bulan kok nganggo sepatu terus gak apa-apa, apalagi sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukum yang bisa diambil dari hadis 2 hadis tadi, 55 dan 56. Pembatasan waktu pengusapan muzah itu menurut 3 mazhab, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Menurut Maliki ya tidak ada batas waktu selamanya. Selamanya. Jadi umpamane ana wong lumpuh. Ya ana wong lumpuh wis gak iso ngapa-ngapa. Yuk kudune nganggo sepatu. Tidak perlu dilepaskan sepatunya selama dia itu maka itu selama dia itu masih sakit itu, walaupun tidak sakit gak apa-apa. Nanti waktu wudu iso diwudoni. Nah wudu. Ketika pembasuhan kaki bagaimana? Cukup diusap muzah tok. Tapi syaratnya ora dilepas. Nek suatu ketika muzah itu dilepas, ya baik menurut Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, maka harus dibasuh. Saiki sampean wudu terus nganggo sepatu. Wes. Ya nganggo sepatu. Kemudian suatu ketika ngentut. Nah, maka pada saat ngentut ya, itu dihitung mulai waktu kontraknya pemakaian muzah. Ya, penghitungan waktu 1 hari 1 malam dihitung mulai batal. Ora mulai ngelebokno sepatu ora. Kadang-kadang suwengi hurung batal kan? Ya ora kudu cepot, soalnya apa hurung dihitung, belum setap. Mulai ada pengusapan kan ketika kita itu mau wudu, ya kan? Lah itu hurung wudu kok. Hurung nyandang hadas. Nah, setelah itu baru dihitung. Kanggone mukim 3 hari 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Nah. Salate ora dilepas. Sepatu pun salat lah. Nggih mboten napa-napa, asalkan iki iso ditekuk.
Nek sepatu brok ya ora iso ditekuk ya ora iso. Saya jumhur kan mengatakan bahwa ketika kita sujud itu kita umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Ketika sujud aku diperintah ya sujud di atas 7 tulang. Batuk, epek-epek, dengkul ya batuk siji, dengkul loro, tangan loro, sikil loro. Lah sikil sing wajib ini. Batinnya asrobiir rijlaini. Lah nek didekno ngene sikile berarti ora madal, kudu madal. Lah nek sepatu ora iso dipadalke sepatune. Sepatu sing kandel kae ta. Nek sepatu tipis-tipis apa maneh biasane sepatu ya kalau jas sepatu itu bisa. Malah tipis banget itu malah kaya kaos kaki kan. Lentur. Nah, itu gak apa-apa. Tapi kalau sepatu sekolahan, sepatu polisi tambah apa maneh? Padha karo sepatu tukang. Iki ra iso ditekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selama tidak dilepas. Kalau sudah dilepas sawise batal terus diusap muzae bar ngono gatel sikile dilepas, maka ketika itu kudu dibasuh dhisik. Soalnya apa diusap mang krono keringanan, diusap mang krono keringan gak perlu dilepas. Nek wis dilepas sudah enggak ada lagi. Ya, maka harus dibasuh terus dilebokne meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu as-sabi'u wal khamsun. Utai hadis yang ke tawikiku hadis yang ke-357. Warwiya an Saubana, dan riwayatakan an Saubana saking sahabat saking Sauban radhiyallahu anhu. Sauban iki budak pamerdekane Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Sauban, bahasa utusan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan ing utusan perang. Kalau sariyah pasukan yang diberangkatkan perang tapi Kanjeng Nabi ora nderek, namanya sariyah. Ya. Kalau ghazwah perang, ghazwah itu Kanjeng Nabi nderek. Ya, Kanjeng Nabi nderek ikut serta dalam pasukan itu namanya ghazwah perang. Fa'amarahum mongko dawuhi sapa Kanjeng Nabi ing sariyah ayam sahu ing yen to ngusap sapa sariyah alal asaibi ing atase pira-pira blebet serban, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi kelawan asaib al amaima ing pira-pira serban. Wat tasakhini, at-tasakhin apa manane tasakhin? Wat tasakhini lan pira-pira muzah, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi kelawan tasakhin al khifafa ing pira-pira muzah. Rawahu ngriwayataken hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa sahhahu lan nyohiaken hadis sapa Al Hakimu Imam Hakim. Sauban itu Abu Abdillah bin Bajdad sangka boyongan-boyongan perang, orang tawanan perang kemudian dijadikan budak ya, dadi jatahe Kanjeng Nabi, yuk didadekno khodame Kanjeng Nabi, dimerdekane Kanjeng Nabi tapi tetap dadi khodam. Nah. Jadi dia itu ditawan dalam perang, kalah, ikut tawanan, kemudian menjadi milik orang lain sih ya, menjadi milik orang lain, kemudian dibeli oleh Kanjeng Nabi, ya, dibeli oleh Rasulullah dan dimerdekakan. Tapi walaupun sudah dimerdekakan, tetap ora kersa ninggalne Kanjeng Nabi. Ngono jebule melu Kanjeng Nabi iki walaupun budak iku luwih mulya ngono lho. Nah, mulaziman selalu bersamaan dengan Rasulullah, baik Kanjeng Nabi di rumah ataupun ketika pergi iku selalu nderek. Itu Sauban. Wes, jadi dari hadis ini
Qala ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan, Rasulullah memberangkatkan pasukan perang. Ya, fa amarahum ayamsahu alal asaib yakni al amaim wa tasakhin yakni al khifaf. Ketika pemberangkatan biasakan dikhutbahi dulu, ya, upacara pemberangkatan. Nah, Kanjeng Nabi memberikan tausiah sebelum berangkat. Termasuk di antara tausiah itu Kanjeng Nabi amarahum ayyamsahu alal asaib, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada mereka ketika wudhu untuk mengusap serbannya. Jadi serban iki ra perlu dilepas, cukup diusap serban itu. Ketika mengusap kepala cukup diganti pengusapan serban, gak usah dilepas. Nah, umpamane nganggo ketune ra usah dilepas, teko sret terus diusap ketune. Nah, wat tasakhin dan cukup mengusap sepatu. Sepatu sing bendina dienggo iki ra perlu dilepas, gak kudu dilepas. Apalagi nek banyune minim kan lebih baik menggunakan itu kan. Nek banyune turah ngono kacan kabeh wong lebih seneng seger. Ya lebih seneng seger. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Jadi Kanjeng Nabi itu lam yaklu jadan, tidak mempedulikan payah, kesel, capek, lelah. Ya, ketika berdakwah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Bahkan Kanjeng Nabi ikut serta dalam perang berapa kali itu. Ya, sahabat mengatakan aku ikut perang karo Kanjeng Nabi sebanyak 19 kali. Oh, Kanjeng Nabi berarti mung 10 tahun perangi bola-bali ya jebule ya. Teroris iku. Nah. Lah Kanjeng Nabi nek kapan nderek perang diarani ghazwah. Jika Kanjeng Nabi ikut serta namanya ghazwah. Tapi kadang-kadang ada halangan yang menyebabkan Kanjeng Nabi tidak ikut serta. Kanjeng Nabi cukup ngutus pasukan untuk sweeping ke kampung sebelah umpamane. Nah, itu namanya apa? Sariyah. Ya, utusan perang namanya sariyah. Ulama ahli sejarah mengatakan itu. Ketika memberangkatkan sariyah, Kanjeng Nabi itu memberikan tausiah dengan wasiat-wasiat yang banyak sekali. Dan setiap kali kesempatan tidak selalu sama. Ya, tidak selalu sama, beda-beda. Oh, nang kampung ini tradisinya seperti ini, Kanjeng Nabi juga memberikan warning-warning tentang itu. Lah pada satu kesempatan Kanjeng Nabi ini berwasiat ketika nanti wancine wudu wis ra usah kangelan ngelepas serban, gak usah kangelan ngelepas sepatu. Cukup wudu kaya biasane, wancine ngusap kepala cukup diusap serbane. Wancine mbasuh kaki gak usah dikumbah sepatune, gak usah dicelupno nang kali, cukup sepatune dilapi tok. Dimekne banyu, tangan ditelesi terus diusap nganggo tangan. Nah. Misalnya Pak, najis dilangi najise nggih. Nggih kedah. Masalahnya apa? Masalahnya termasuk syarat sae salat kudu suci sangka najis sangka hadas. Nek ono najise ya dilangi najise. Nggih. Kalau memang ada najisnya diusap nganggo banyu malah roto. Dicuci. Tapi pencucian alas kaki di sini bawahnya sepatu ini tidak harus melepas sepatu. Nek sepatu ini dilepas ya otomatis sikile kudu dibasuh ora kena diusap musahe. Ya cuci dulu. Ya dicucikan dulu, dicuci dulu. Nek cara mazhab Maliki kan enak cara pensucian najis itu kan. Untuk mensucikan najis mazhab Maliki iki
cukup dilangi najise, bekase wis gak ono, digawe wis pancen gak ono bekase gawe mlaku wis suci. Ya. Jadi alat untuk bersuci cara mazhab Maliki itu banyu, debu dan batu. Ini tidak hanya berlaku untuk hadas saja. Ya kan? Nah, debu kan kalau kita kan hanya untuk tayamum kan. Nah, iki najis. Yo diosok-osok nganggo debu ra iso. Ya, walaupun sudah hilang najisnya itu belum dinyatakan suci. Ya, belum dinyatakan suci sadurunge diliwati banyu. Walaupun ngono. Walaupun banyune sithik, nek wis ilang najise kan zate najis wis ilang diarani najis napa hukmiyah, hukume isih najis. Zate najis wis gak ono, rasane, wernane, ambune wis gak ono. Tapi isih hukume najis. Nah kan namanya najis hukmiyah. Cukup diciprati banyu ya wis. Gak kudu mili banyune. Ditelesi cukup. Nah. Sirati tok. Piuk ngoten niku. Hampir sama dengan mukhaffafa. Cuman mukhaffafa itu kan walaupun najisnya ada. Nah, dilap langsung disok. Yes, beres. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih yang bisa kita ambil dari sini, ya. Satu, masyru'iyatu ba'dhi saraya lil jihad. Ya, dalam Islam, mazhab ahli sunnah wal jamaah dan mazhab semuanya itu ada seruan jihad, pengiriman syariah, pasukan perang, pasukan untuk perang. Ya, untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mazhab siapa? Mazhab Kanjeng Nabi. Ya, kitab-kitab fikih kita percaya seperti itu, Fathul Qorib. Ya, seperti itu. Jawazul masih alal awa ini, alal ama ini. Ya, boleh mengusap serban sebagai ganti pengusapan kepala. Cara Maliki gak apa-apa. Nek cara Syafi'i tetep kudu ana bagian kepala yang terkena. Setelah itu disempurnakan nganggo kuwi gak apa-apa. Ya. Kemarin hadis yang ke-43 ya, kita lihat hadis yang ke-43 ikul hadis yang ke-43 itu pengusapan pada serban. Masahar Rasul alal imamati wa bihi qala Imam Ahmad duna ghairihi minal a'immah. Imam Ahmad ya, bukan Imam Malik ya. Bukan Imam Malik, Imam Ahmad. Ya, Kanjeng Nabi mengusap imamah serbane tok. Ketika wudu sing diusap mung serbane ora kepalane. Oh, Imam Ahmad itu jenenge ulama-ulama mazhab Maliki, Hambali. Itu kan nggak serban atau ini? Kayak sujud itu sing ora tekan wong kene bendol ngene kan. Sampai tukanku ini bendol ngono kayak sujud ya serbane. Nek Syafi'i kan gak sah. Ya kan. Nanti pada babnya sujud nanti. Ini cara Imam Ahmad bin Hambal iki cukup mengusap serban sebagai ganti daripada pengusapan kepala. Apa serban tok ketu barang. Walhasil penutup kepala ini tidak perlu dilepas, cukup penutupi wae sing diusap. Nah, di sini Kanjeng Nabi wasiat memberikan tausiah engko nek wancine wudu serbane ora usah dilepas. Artinya tidak saura amaro di sini perintah-perintah untuk boleh saja. Tidak semua perintah itu wajib. Ya kan? Kadang-kadang kan wong itu mempelajari dari menanggapi hadis-hadis yang menunjukkan mana perintah itu hukumnya wajib, tidak benar. Ya berarti kan gak oleh nyepot serban ora oleh, haram.
Artinya ini hanya membolehkan saja, itu adalah keringanan. Ya, adalah keringanan. Gusti Allah ngendika wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Yo ono alternatif nek kapan kepalane ono serbane piye, gak mau lepas ya gak apa-apa. Cukup ngusap serbane. Mazhabi Imam Ahmad, ya, pendapati Imam Ahmad bin Hambal, cukup ngusap serbane. Walaupun bagian kepala sedikit pun tidak ada yang terkena. Serbane udung-udung ini, ya kan? Ketutup kabeh sing diusap apa nih? Enggak perlu dilepas. Ane dilepas ono. Nek cara jumhur Syafi'i, Hanafi, Maliki oleh ngusap serban sesuai dengan hadis ini. Tapi bagian kepala itu harus ada yang terusap. Walaupun sedikit. Pamane iki serbanan piye? Ya dingine sithik lah wis ta. Niki wis batas kepala ini ono rambutnya kan ketok. Dep. Ya wis otomatis bagian kepala kita sudah terusap walaupun itu hanya 1 mili. Ya tahu 2 mili, 1 mili, 2 mili. Enggak sampai 1 senti. Pokoknya yang penting bagian daripada kepala kita itu sudah terusap cukup. Lah terus piye sing diusap ketune? Ora usah dilepas kaya hadis iki. Ndak usah dilepas ketune serbane ora usah dilepas, cukup iki ada yang terbuka sedikit, cukup kita sempurnakan dengan itu aja. Serbane kuwi. Ngono kan. Cara mazhab Maliki kan wajib mengusap keseluruhan kepala. Ya, keseluruhan kepala. Keseluruhan kepala itu maksudnya apa? Pokoknya yang penting iki kepala iki. Cuman sebagian kepala asli hakikatnya kepala harus ada yang terusap, selebihnya boleh serbane. Serbane tok. Tapi nek serbane tok 100% gak ono kepalane sing terkena ndak oleh. Cara mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi. Ahmad bin Hambal gak apa-apa. Delok sisi iki ringan. Liyane aja melu-melu. Ya jamaah salat fardu hukumi fardu ain. Wah iki asingna sapa? Ya mulya jam 11 to. kadung nyupir. Bismillahirrahmanirrahim. Wis walhasil ana sisi berarti ana sisi entenge. Ya aja dipilih entenge tok. Ya nek cara obat ini cukup entenge tok sing enak tok ya gak waras. Dosisnya terlalu rendah, cukup sing abot po, tambah tok overdosis mentem mati. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hadis ini juga menerangkan tentang bolehnya mengusap muzah, bolehnya mengusap serban sebagai ganti daripada pengusapan kepala dan pembasuhan kaki. Satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsu as-saminu wal khamsun. Tawi iki ku hadis kang nomor 58. Wa an Umar lan diriwayataken waruwiya an Umar dan riwayataken an Umar kang saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mauqufan hali rupa hadis mauquf. Wa an Anasin lan diriwayataken saking sahabat Anas marfu'an hali rupa hadis marfu'. Idza tawaddoa ing dalem nalikane wudu sapa hadukum salah siji sira kabeh wala bisa lan nganggo sapa ahad khuffaihi ing sepatu lorone ahad fal yamsah mongko becik ngusap sapa ahad alaihima ing atase khuffaihi wal yusalli lan becik salat sapa ahad fihima ing dalem khuffaihi wala yakhlahuma lan ojo nyopot ojo ngelepas sapa ahad ing khufaihi insya'a lamun karep sapa ahad illa min janabatin angin krana janabat. Akhrajahu ngriwayataken hadis sapa Daruqutni wal Hakimu wa sahhahu lan nyohaken sapa Imam Hakim ing hadis. Iki riwayat sangka Sayyidina Umar, tapi rupa hadis mauquf. Mauquf artinya mandek, artinya Sayyidina Umar ngendikake iki ora disandarkan kepada Kanjeng Nabi.
Kaya-kaya ini adalah ngendikane Sayyidina Umar dewi. Tidak disandarkan Kanjeng Nabi tahu ngendika ngene ndak. Tapi kan Sayyidina Umar langsung mengatakan nek sira arep wudu dan memakai sepatu maka wudu saja. Sepatunya ndak usah dilepas, cukup diusap. Insya nek kepingin. Ya, nek gak pingin ya dilepas. Nah, artinya boleh-boleh saja. Wala yakhla'huma insya'a, jangan dilepas kalau memang mau. Illa min janabatin, kecuali jika menyandang hadas besar. Nah, balik kok mau. Tapi yang terpenting di sini apa? Dari hadis sing ini kok podo? Ndak sama. Di sini wala yakhla'huma insya'a, ndak perlu dilepas kalau mau, nggak ada pembatasan waktu. Lah inilah dasarnya Imam Malik menyatakan bahwa pengusapan muza itu tidak ada kontrak waktu, batasan waktu tidak ada. Ini, ya. Ini. Lah kok mang hadis sing kok mau kok telung dino, telung bengi kanggone musafir, sedina sewengi kanggone mukim, itu bagaimana? Mana ya? Itu bagaimana? Itu hanya memberi pengertian anjuran saja, ya, anjuran saja. Iki mutlak, gak perlu dilepas, angger sik kepingin gak ngelepas. Lah berarti sedina sewengi, rong dina rong bengi, 1 bulan monggo sak karepmu. Ya ono, untung ono sing berpendapat ngono. Ya, kanggone wong sing kepeksa-kepeksa lak lumayan iki. Wong sing kudune nganggo muzah akhirnya ndak perlu rekoso-rekoso ngelepas muzah dan sudah dinyatakan sah. Terinti dari hadis ini tuh adalah pembatasan waktu dalam mengusap muzah itu tidak berlaku baik safar ataupun hadar. Keterangannya apa? Idza tawaddo'a ahadukum, jika salah satu dari kalian itu wudu wala bisa khufaihi, dan sedang menggunakan sepatu, ya, sudah memakai sepatu, fal yamsah alaihi, maka cukup usaplah sepatu itu, wal yusalli fihi, salatlah memakai sepatu itu, wala yakhla'huma, dan tidak perlu dilepas insya'a jika mau. Ini enggak ada keterangan apakah dia itu sedang di rumah ataukah sedang safar. Ini pembatasannya mung insya'a nek kepingin. Lah nek kepingin niku kepingin sak wulan piye ya gak apa-apa. Kepingin. Jika ingin tidak melepasnya, silahkan tidak dilepas. Cuma nek cara jumhur, 3 mazhab yang lain, 2 hadis itu dijadikan satu. Ya. 2 hadis itu dijadikan satu, tidak secara umum. Ini hadis ini umum, baik musafir ataupun mukim. Umum. Lah umumnya baik musafir ataupun mukim itu ditahsis oleh hadis yang membatasi waktu 1 hari 1 malam untuk mukim dan 3 hari 3 malam untuk musafir. Kemudian di sini tidak ada pembatasan waktu apakah sehari, 2 hari, 3 hari ataukah bagaimana juga tidak ada. Itu juga umum. Umumnya itu juga ditahsis oleh pembatasan waktu di sana. Untuk mukim sekian, untuk musafir sekian. Nah, dalam usul fikih seperti itu. Ketika ada 2 dalil yang seakan-akan itu berbeda dan mungkin disatukan, maka satukan. Yang khusus akan membatasi keumumannya. Sebagaimana ketika air itu hukumnya najis atau enggak ketika kontak dengan najis. Ingin aneh kan? Nah, bab taharah, ketika air itu air yang suci dan mensucikan itu terkena najis atau kontak dengan najis, bagaimana hukumnya? Ada 3 hadis. Jumhur mengatakan 3 hadis itu digabungkan menjadi satu, masing-masing mentaksis umumnya yang lain. Sing siji ngomongno pokoknya sementing ono rong kula lam yahmilil khobath, ya, tidak akan berubah, tidak akan najis, tidak akan menanggung najis, artinya tidak najis. Yang satu
Pokoknya sing penting gak berubah. Sing siji mutlak al-ma'u tahur, air itu suci dan mensucikan, la yunajjisu syai'un, tidak akan ternajiskan oleh apapun. Iku umum kabeh. Umum dalam arti sing pertama umum, apakah airnya itu sedikit ataukah tidak, nggak ada kejelasan. Apakah airnya itu berubah ataukah tidak, juga tidak ada kejelasan. Nah, kemudian hadis yang kedua ada kejelasan. Sing penting orang kula berubah atau gak dibahas. Hadis yang ketiga, sing penting aja berubah. Berarti nek berubah najis. Tidak ada keterangan apakah sedikit ataukah banyak. Khusus dalam arti berubahnya, umum dalam hal sedikit banyaknya, hadis yang ketiga. Hadis yang kedua, khusus dalam hal banyaknya, tapi umum dalam hal berubah dan tidaknya. Hadis yang pertama mutlak kabeh umum. Sidi akeh ora dibahas, berubah atau ora ya ora dibahas. Jadi digabungkan menjadi satu. Nah, ini sama ini. Hadis yang sebelumnya tadi memberi batasan waktu. Di sini tidak ada pembatasan waktu. Namanya. Ini tidak ada pembatasan waktu. Sehingga menurut 3 mazhab menyatakan bahwa 2 hadis itu akan disatukan. Artinya umumnya tidak ada pembatasan waktu ini dibatasi oleh khususnya hadis yang tadi ada pembatasan 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam. Nah, Imam Malik menyatakan hadis ini yang dipakai. Kok gak nganggo iki apa Imam Malik gak weruh iki weruh. Kok gak nganggo iki, ada sesuatu yang dibaca oleh Imam Malik sehingga ijtihadnya menghasilkan, dari analisanya menghasilkan saya harus memakai hadis ini. Imam Syafi'i indah. Lain lagi. Apakah salah? Tidak salah, KP gak salah. Sudah spesialisnya. Ya, sudah spesialisnya. Kalau kita nggak spesialis, kalau kita belum dokter, katakan mantri, nge resep dokter ya digebuki wong. Ya, kan seperti itu. Kalau sudah ahlinya untuk meracik resep, maka silakan membuat resep. Nah, dosis-dosis menyusun dosis tertentu, monggo. Kalau tidak boleh, ada aturan mainnya. Orang mentafsir Quran ataupun hadis bira'yi fa asaba fa akhta faqad akhta. Man fassara al-Quran wal hadis bira'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa mentafsiri, menganalisa Al-Quran ataupun hadis dengan pendapatnya sendiri dan ternyata hasilnya itu benar, faqad akhta, itu adalah salah besar. Ngono hadise. Sapa nafsiri Quran hadis nganggo pendapate. Dilala kok bener ngepasi, faqat akhta'a. Itu adalah kesalahan besar. Iku ae sing bener. Salah. Man fassara al-Quran wal hadis bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mentafsiri Al-Quran ataupun hadis dengan pendapatnya sendiri, ulil absar umpamane, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah siap untuk menempati kontrak yang sudah disiapkan di neraka. Fal yatabawwa, siap-siap anggon, maq'adahu tempatnya finnar, minan nar, dari neraka. Wis ono nang kono siap nih, santai wae. Disediakan. Itu mentafsir Quran dengan akalnya sendiri. Soalnya apa, agama ini seandainya ditolak ukur dengan akal, niscaya pengusapan bawah sepatu lebih tepat. Karena itu yang kotor, sing digawe mlaku kuwi, sing dhuwur malah sing diusap. Sing ngentut silite sing diusap raine. Sirahe, ora nyambung blas. Nah itu, nanti kono. Imam Malik membaca sesuatu yang mengharuskan dia, hasil ijtihadnya Imam Malik memilih hadis ini, sehingga menyatakan bahwa pemakaian muzah dan pengusapan muzah sebagai ganti dari pembasuhan kaki itu tidak ada batas waktu. Tapi Imam Syafi'i membaca yang lain. Apakah Imam Malik gak ngamuk muridnya berpendapat lain? Dah. Ya.
Ketika Imam Malik itu ditanya oleh salah satu santrinya, dia itu manuke kan ngoceh terus gak leren-leren. Gak ngunur ya. Manuk mi ngoceh terus regane piro iku? Demi Allah, jika burung saya berhenti berkicau, istri saya tertalak 3. Ngono. Wah, hebat iki. Wong Arab itu gampang ngono kuwi. Gampang-gampang ngucap talak. Ya gedune setengah mati wong seneng pole. Barang ngono mikir, iya nek manukku turu lak meneng gak ngoceh. Anjuk kepiye iki wah nangis. Wong kadung panas, dipanas-panasi to wis pokok nek kapan manukku meneng gak ngoceh. Bojoku talak 3. Artinya meyakinkan kepada pembeli ya bahwa burung itu selalu berkicau gak leren blas. Sehingga tambah yakin, mantap. Bareng ngono mikir, iya nek turu ndak ngoceh. Anjuk nek gak ngoceh ketalak 3 anjuk piye iki nek ketalak 3 ora iso balen nih. Matur ulama fatwa sama. Khamsun jidduhun najid wa hasluhun najid. Barang 5 iki serius dadi, ora serius dadi. Guyon dadi, serius dadi. Taklek mongko taklek itu. Aduh. Wis walhasil kiai ini kiai adalah Imam Malik. Sawan Imam Malik wah gak iso kan. Gak iso harga mati iku kan. Nangis wae santrine iku. Parani karo Imam Syafi'i, waktu itu Imam Syafi'i masih mondok di Imam Malik. Ora usah susah-susah kan. Santai wae. Jangan kata talak 3 satu aja tidak kok talak 3. Sira tenanan ah. Semangat. Suntunanan kene ngono sira. Walah sira. Sira iki dibelani gelem apa ora? Jangankan jatuh 3 satu aja enggak kok 3. Udah. Tanggung jawab dunia akhirat. Wah. Cara jawabane, cara jawabane. Terus santri kuwi matur nang nggone Imam Malik. Walhasil ente sing ngendikake ya. Terus niku tolak siji mboten napa 3. Niku ente sing ngendikake ngoten niku dos pundi? Oh ya wis. Tolong diundangno Muhammad ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jenenge Muhammad. Tolong diundangno Muhammad bin Idris. Loh. Ngerti Imam Malik? Orang yang berani berbicara menyeberang hukumnya hanyalah Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i som panjang jenius. 7.000 hadis hanya 9 malam kok. Oh, kurang piye. Itu tidak hanya matanya hadis. Jadi kiai iki sangka kiai iki, sangka kiai iki, sangka kiai iki, sangka kiai iki, sangka Kanjeng Nabi. Siapalno kabeh. Ya sak Bukhari ini orang. Nanti petang jilid, sakmene ini kitabnya 9 malam. Kurang kepiye. Jut ditimbali Imam Malik, kepiye? Kowe kok wani memfatwakan gak jatuh 1. Apalagi 3. Jawab Imam Syafi'i enteng. Kalau namun berdasarkan nopo ingkang hadis ingkang panjenengan ulangaken, panjenengan tulis mboten ulangan, panjenengan tulis teng kitab Muwatta. Salah satu lafadznya itu adalah wa amma Abu Jamin falam yazal asahu ala atikihi. Ana wong wedok wis entek ida nglakoni ida ditalak 3 karo bojone. Yang nglakoni iddah dipersen karo Kanjeng Nabi. Aja nampa sapa-sapa sadurunge taren karo aku. Kanjeng Nabi ngono. Mun nek wis entek iddahe aja nampa kecuali taren karo aku. Njuk taren. Enten Muawiyah nglamar niku dos pundi Kanjeng Nabi? Aja melarat iku. Terus enten melih Abu Jaham Kanjeng Nabi. Oh kejem iku.
Moroan tangan. Ringan tangan. Bahasane Kanjeng Nabi apa? Falam yazal atau asahu ala atiki, tongkatnya selalu di atas pundak. Iku lho. Kejem kan berarti kan? Falam yazal asahu ala atikihi, senantiasa tongkatnya di atas pundak. Analisane Imam Syafi'i. Mosok nek adus ndak yang nggawa ngene. Nek arep nyedok arep gawe klambi ya tetep ngene ngono. Ya paling tidak tangannya didukno to dilebokno to umpamane tongkate ora dilepas to. Mosok ngono terus patung jenenge. Falam yazal asahu ala atikihi, tongkatnya senantiasa di atas pundak. Artinya ojo kowe ge bal-balan karo Abu Jahal. Artinya apa? Falam yazal, Kanjeng Nabi mengatakan senantiasa, itu tetap mengecualikan waktu tidur, mengecualikan waktu mandi, mengecualikan waktu-waktu tertentu. Sak kejem-kejeme wong nek turu ya ora kejem to. Dadi kan terkecuali itu. Oh berarti nek manuke turu yo dikecualikan walaupun gak diomongno. Jo nek wong saiki kan kualat kowe gak manfaat ilmumu. Wani karo kiai ini. Nek cara saiki. Imam Malik mengatakan misluka yufti wala yastafti. Sekelas kamu adalah mujtahid. Kelas kowe iki kiai ora nyantri kaya iki. Imam Syafi'i diangkat sebagai mujtahid mutlak baru umur 15 tahun. 15 tahun wis mujtahid mutlak. Wah, keren. Jenius, memang jenius. Jenius luar biasa. Wis bayangno lah. Aku maca nek Bukhari 9 malam kok rampung maca tok lho ora ngapalno lho ya. Iki wis gak iso kok tak bayangno. Iki apal. Jadi Imam Syafi'i waktu isih kecil, waktu itu umur berapa ya? 9 tahun atau berapa itu. Jadi ketika umur 15 tahun itu sudah hafal Muwatta. Ya, sudah hafal Muwatta. 12 tahun apa 15 tahun? 12 tahun hafal Muwatta itu. Ya berarti 12 tahun. Ada orang Yaman datang ke Mekah. Weruh Imam Syafi'i jenusi yang seperti itu. Terus orang itu mengatakan alangkah disayangkan anak yang sejenius ini tidak dikenalkan dengan fikih. Jadi Imam Syafi'i ono sing ngomongi, langsung Imam Syafi'i sawan nang Syekh mau. Ya Syekh, kalau memang saya harus berguru kepada siapa? Ya akhirnya kuwi mondok nang nggone kiai ini kiai. Alimud dunya. Ya. Wong alimi wong sak dunya, Imam Malik. Wes krungu jenenge Imam Malik akhirnya takon-takon nang nggone Mekah. Adakah di antara orang Mekah itu yang punya karya tulisnya Imam Malik? Ono, kitabnya apa Muwatta? Sing duwe sapa kiai kono? Langsung sowan ngampil. 9 malam, hari yang ke-9 dikembalikan sudah hafal. Durung mondok nang Imam Malik wis hafal Muwatta. Kurang kepiye? Ngono jadi sanksi kita. Enggak perlu disangsikan Imam Syafi'i. Dan Imam Malik sangat bangga dengan Imam Syafi'i. Misluka yufti wala yastafti. Jok ketika Imam Syafi'i diperkenankan mukim oleh Imam Malik, 50% dari omsetnya Imam Malik dihadiahkan kepada Imam Syafi'i sebagai tanda bangga punya murid yang seperti itu. Wah, ngono. Saiki wani nyalai kiai ini gak berkah. Gak manfaat dunia akhirat. Ora bener iku. Wedi kesaingan. Wedi kesaingan. Imam Malik gak ngerti kesaingan. Justru itu adalah hebatnya Imam Malik, bisa mencetak orang yang bisa berseberangan dengan Imam Malik tapi sejalan. Berseberangan tapi sejalan. Jadi pokoknya nang Purworejo iku diliwat kono. Gak aku liwat kene. Nah, cepet-cepetan itu tekan kono. Ya jebule tekan alun lho. Sire nang kene. Ha liwat Boro atau liwat kene pangen, liwat kene. Ya ketemu kabeh. Tapi ada nilai positif, ada nilai negatif. Ya artinya bukan positif negatif, ono sing angele, abote ono entenge. Kene enteng tapi ada
Kene abot tapi cedek. Ono entenge ono abot. Ada nilai-nilai kuwi. Wis. Jadi walhasil kita itu mung nerimo dadi wae. Gak kuat kita memahami Quran dan hadis ora kelase. Wis nderek nanggoni Imam Syafi'i mati urip nderek Imam Syafi'i. 7 tahun sudah hafal Quran, kurang apa? 12 tahun sudah hafal Muwatta, 15 tahun sudah mujtahid mutlak. Padahal saiki wong sak donya ora ono mujtahid mutlak. Sak donya sing hafal-hafal kitab hadis-hadis sing ewon jutaan ini ndak ada. Ya. Imam Suyuti yang karya tulisnya itu 750 kitab itu ada belum mujtahid mutlak. Imam Ghazali karangannya ra iso dihitung. Yang terbanyak dari ulama mazhab Syafi'i adalah Imam Ghazali dan sedunia itu terbanyak karya tulisnya Imam Ghazali. Kaya nulis ngimpi ngono ae. Sehingga orang-orang orientalis, orang-orang barat tidak percaya. Ini tidak mungkin kalau semua itu adalah karya tulisnya Imam Ghazali. Kenapa? Gaya nulis tok gak cukup waktu nih. Ya kurang apa? Itu aja belum mujtahid mutlak Imam Ghazali. Nderek Mbak Kiai Imam Syafi'i wong kita apal hadis loro aku. Wis ora genah wong saiki wis pokoke. Ila akhir Allah alam. Al-Fatihah.